Hai guys, selamat datang di channel Vario and Friend. Kali ini kita mau nge-reaction lagi ya yang kasus kemarin ya. Kasus siapa? Yang artis Italian itu, Ya, ya apalagi namanya siapa ya? Yang di bawah Kamau Kame itu. Kamau Naidai. Ya, kalau siapa? Pokoknya kemarin kita reaction itu kan part satunya. Nah kebetulan Nancy Just upload lagi tentang part 2 nya. Jadi kita mau nge-reaction lagi, kita mau diskusi lagi, kita mau Pengen tahu Iya. kebenarannya gitu kan? iya, ada clue apa lagi nih yang baru gitu. Tanpa berlama-lama kita langsung aja ke videonya. Let's go. Tidak. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Since I promised you guys an update, dan aku kemarin juga udah mencoba untuk sharing banyak banget komentar-komentar kalian dan teori-teori kalian di Instagram. Tapi saking banyaknya yang ngirimin kayak updates dari teori, bukti, dan hal-hal yang kalian rasa mestinya masuk ke video kemarin tapi kita nggak sempat masukin, kita memutuskan untuk bikin satu video update tentang kasusnya Tank Monida berdasarkan hal-hal yang Neror kirimkan kepada kita. So langsung aja, without any further ado, let's get to it. Yang pertama adalah CCTV di gas station. Jadi ditemukan nih rekaman CCTV yang menunjukkan ada 5 orang yang waktu itu ada di speedboat bareng Tengmo. Itu ternyata pas mencar pulang itu nggak langsung pulang ke rumah masing-masing. Melainkan mereka ini sempat berkumpul di satu pom bensin dan terlihat seperti sedang berdiskusi. 5 orang ini nyetir mobil dipimpin sama Por dan ada 1 orang lagi yang nggak dikenal. Yang kalau benar berarti ini berbeda sama apa yang kita tahu sebelumnya, di mana kita taunya setelah kejadian semuanya pada pulang dan nggak bisa dikontak kan selama 24 jam. Kalau misalnya mereka memang ketemu di gas station ini, di pom bensin ini, berarti ada kemungkinan bahwa mereka tuh ketemu untuk berdiskusi. Diskusinya tentang apa ya kita nggak tahu pastinya apa, cuman banyak yang beranggapan bahwa mereka ketemu untuk menyamakan cerita. Bisa jadi. Masa iya gitu kan kalau kebetulan. Itu adalah posisi duduk yang aneh. Nah, additional information. Seperti yang kita tahu, kalian pastinya ingat bahwa cerita dari para saksi adalah bahwa pada saat itu Tengmo itu sedang pipis di belakang speedboat sambil megang kakinya Sam. Banyak orang yang lebih fokus ke fakta bahwa dia tuh lagi pakai bodysuit, dimana kayak sulit untuk pipis gitu pakai bodysuit yang bawahnya nggak bisa dibuka. Yang kita udah sempat bahas juga di video sebelumnya, itu bisa dikesampingin dikit, walaupun bakal rada awkward ya kalau misalkan dia pipisnya dengan posisi dimana dia kayak rada semi jongkok sambil megang kaki temennya. Nah, tapi yang lebih aneh lagi, ternyata ditemukan bahwa di kapal tersebut itu ada pegangan di bagian belakang speedboatnya, yang berarti bahwa si Tengmo ini bahkan nggak harus pegangan sama kakinya Sand. Kalau dia emang mau rada jongkok gitu untuk pipis, posisinya akan lebih masuk akal. Iya bisa gini ya. Itu kan, atau megang ini. Iya nggak sih? Tapi regardless posisinya ya, kalau misalkan dia emang mau jongkok pegangan sama yang pegangan di speedboat itu atau sama kakinya Sand, kembali lagi ke Tengmo ini adalah seorang public figure. Dan dibanding orang-orang yang ada di speedboat itu, dia jatuhnya salah satu yang kayak the main star kan. Kalau misalkan dibanding yang lain, oke ada cowok-cowok kaya, terus 3 cewek, yang satu sahabatnya dia, satu manajernya, dan si bintang ini kan. Kalau kalian ingat di video sebelumnya aku sempat cerita bahwa Gatik tuh cerita dia sempat pipis setelah Tengmo itu menghilang. Kalau misalkan Gatik ini dibolehkan untuk minggir dan pipis gitu diturunin, bukannya sang bintang Tengmo ini juga bisa bilang kayak guys, saya sangat kebelet nih. Iya dong. Ini boleh nggak minggir bentar? Iyalah. Saya mau pipis. Dibanding dia ngide untuk pipis sendiri di belakang speedboat, di mana ada beberapa laki-laki. Dan sungai itu kan open water. Kalau kalian ingat, bahkan ada beberapa kapal yang akhirnya memberikan testimoni kan, memberikan kesaksian bahwa mereka ngelihat oh kapalnya Tengmo itu jalannya cepat, sempat muter-muter di area, dan dengan kemungkinan itu aja bahwa mereka mungkin akan melewati kapal lain, mana mungkin seorang bintang kayak Tengmo tuh mau pipis sembarangan gini, iya nggak? Additionally, kalau kalian ingat, semua orang di kapal itu bilang bahwa speedboatnya tuh lagi melaju sangat cepat. Bahkan sang supir tuh sempat tersentak sampai akhirnya Tengmo itu jatuh kan, kalau dari ceritanya Sand. Nah, dengan fakta itu aja ada beberapa hal yang sangat janggal. Yang pertama, kalau misalnya Tengmo lagi mau pipis, bukannya dia bakal bilang nih sama drivernya kayak boleh chill dikit nggak sebentar, aku kayak bener-bener
harus pipis nih di belakang gitu kan. Nggak dia ide sendiri lagi di boat yang melaju cepat, memutuskan untuk buang air kecil. Yang kedua diceritakan juga nih sama Gatik bahwa dia tuh nggak mau pakai pelampung karena dia mau foto pakai bodysuitnya kan. Kalau dia mau foto pakai bodysuitnya, apakah mungkin dia memutuskan untuk pipis di open water, Masih di perairan foto sambil terbuka, di atas pipis itu. kapal yang Betul. melaju kencang? Bukannya ada kemungkinan dia mungkin kayak terciprat gitu sama pipisnya sendiri atau bahkan air yang ada di belakangnya. Dari video yang ada berdasarkan testimoni para saksi, kalian bisa ngelihat bahwa itu posisinya aneh banget. Just by looking at it, you can tell that it's a disaster waiting to happen. 3. Masih berhubungan sama kecepatan speedboat. Ada banyak dari kalian yang komen tentang luka yang ada di tubuhnya Teng Mo yang katanya dikarenakan propeller atau baling-baling dari speedboat tersebut. Nih Kevin komen, tambahan aja, jadi katanya ada ahli boat yang ngejelasin tentang orang-orang yang jatuh dari boat. Dia bilang kalau boat itu jalannya cepat, orang yang jatuh pasti tertinggal di belakang. Tapi kalau boat itu jalan yang lambat, orang yang jatuh akan jatuh ke bawahnya boat dan amat sangat memungkinkan mereka terluka karena propeller. If the boat is Berarti going pelan. fast, very fast, Oh, Berarti kan pelan. only the person Iya. in the water and gone. iya benar. Okay, and the action, if the boat is going slow, Kayak ilmu fisika juga kan bisa ngejelasin propellers gitu. are turning like this. Ada tekanan gitu, ada So patah. you fall into the water, Betul. it's going to take you under the boat. Kecuali So emang the orang. chances are you would get. Soalnya sih baling-balingnya kan di sini. Iya. Loh kan? Iya. Kalau cepat kan sedikit. Nah, kayak tadi aku bilang, semua orang yang di kapal itu bilang bahwa Robert itu mengendarai speedboat itu dengan kecepatan penuh. Dan Teng Mo itu jatuh ke sungai yang kedalamannya sekitar 15-20 meter. Itu artinya bahwa hampir nggak mungkin nih Teng Mo punya luka sobekan karena propeller. Dan kemarin juga banyak yang point out bahwa luka akibat propeller itu sangat berbeda sama lukanya Teng Mo. Biasanya luka karena propeller itu ada beberapa sayatan, sementara di kasusnya Teng Mo ini cuma ada satu sobekan yang sangat dalam. By the way, kecepatan boatnya itu emang udah dikonfirmasi sama beberapa saksi. Selain kapal Ya nelayan juga yang sih, ngeliat kalau- kapalnya Teng Mo itu, Ya pasti ada beberapa kerobek. remaja yang Bisa mancing di patah sungai tulang. ini Iya, kerobek. ngeliat bahwa Banyak gitu, ada kapal yang bisa melaju muter. banget di atas limit dan Kalau ngedrift cuma dan satu berjalan robekan tajam. sih, Mereka tanda bilang tanya. bahwa mereka ngeliat kapal itu muter 3 kali. Yang pertama tuh cepet banget, yang kedua lambat, itu kayaknya waktu mereka nyari Teng Mo, dan yang ketiga itu lambat sambil orang-orang di kapal itu teriak-teriak manggil Teng Mo. Nah, anak-anak remaja itu juga nambahin bahwa kapal itu sempat nanyain mereka kayak, kalian lihat ada orang nggak di sini? Dan dari kesaksian anak-anak remaja ini, mereka bilang dari kapal yang kita lihat itu nggak mungkin ada orang yang bisa pipis di belakangnya. Ada tambahan pengakuan juga dari Robert yang bilang bahwa dia tuh sebenarnya nggak bisa nyetir kapal, tapi dia mencoba. Ada momen dimana he Wah, jerked off the boat, jadi bener-bener Who's kayak that? ngegas boatnya dengan speed 8 knots yang membuat Teng Mo itu jatuh dari sisi kiri kapal setelah dia selesai pipis dan mencoba untuk bangun. Nomor 4, luka baling-baling. Jadi pengacara Teng Mo itu yakin banget bahwa Teng Mo itu nggak jatuh dari belakang kapal. Dia yakin bahwa lukanya Teng Mo itu tidak dikarenakan baling-baling kapal, dan dia bilang kayak yang kita bilang, kalau kapalnya lambat mungkin aja dia bakal tertarik ke bawah kapal, tapi kalau misalkan kapalnya cepat mestinya dia kelempar jatuh jauh di belakang kapal. Next ada chatnya Gatik sama pria misterius. Jadi katanya ditemukan nih, ada chatnya Gatik sama orang yang tidak dikenal. Ini adalah terjemahan yang aku bacain. Jadi Gatik bilang, halo, terima kasih banyak telah membantu. Sama-sama, kata orang itu. Kamu sudah selesai berbicara sama pengacara kan? Gatik bilang, sudah. Tentang gaji pengacara, biar aku saja yang mengurusnya. Gatik bilang, terima kasih banyak. Dan seperti yang aku katakan semua yang sebenarnya kepada pengacara. Lalu Gatik membalas, aku sudah memberitahunya semua. Tapi teman-temanku memaksaku. Aku tidak tahu harus membuat apa. Mereka ingin mengatakan sesuatu yang sama atau selaras. Itu salahku yang menerima pekerjaan seperti itu. Dan poin ini kayaknya penting, itu salahku yang menerima pekerjaan seperti itu. Nah, bagian yang paling bawah ini, I'm sure kebanyakan dari kalian juga udah mencari tahu. Jadi, salah satu teori yang terbesar adalah bahwa malam itu, mereka nggak naik boat itu hanya untuk sekedar makan malam, melainkan melakukan pekerjaan yang dibook oleh Gatik untuk Teng Mo. Dimana Teng Mo itu harus menjadi teman kencan dari seorang tamu VVIP. Ini adalah teori yang berhubungan sama apa yang dikatakan sama ibunya Teng Mo,
bahwa anaknya tuh akan dijual gitu pada malam itu. Temuan berikutnya adalah bahwa ternyata Tengmo sama Gatik itu sempat bertengkar sebelum kejadian ini. Nah, dikatakan bahwa mereka ini bertengkar karena Tengmo ini berniat untuk menggantikan Gatik dengan salah satu sahabatnya, Anna, sebagai manajernya. Dilansir dari Komchat Look Online, katanya Gatik tuh ngomong, "What would I eat? You only give me 6,000 baht. What would I eat if I don't have jobs? Aku makan apa? Kamu cuma ngasih aku 6.000 baht, itu sekitar 200 US dollars, jadi sekitar gaji kayaknya. ya, aku makan apa kalau misalnya kamu nggak ngasih aku kerjaan?" Terus Tengmo bilang, "You can work, kamu bisa kerja. You want me to pamper you for the rest of your life? Kau mau aku manja untuk seumur hidupmu?" gitu. Terus katanya mereka berantem besar gitu. Next adalah teori tambahan bahwa Tengmo itu sempat diberikan obat-obatan. Jadi ada sebuah video nih yang diduga tuh menunjukkan momen di mana salah satu cowok yang ada di speedboat itu sedang bertransaksi narkotika yang mungkin akan diberikan kepada Tengmo. Nah, tapi yang satu ini masih dugaan, belum ada kepastian dan belum terbukti kebenaran dari video tersebut. Next adalah CCTV Tengmo dibuang. Ini adalah satu CCTV yang menggemparkan semua media sosial dan kita untuk 2 hari terakhir itu mencoba untuk mencari source sumber dari CCTV ini. Basically ada sebuah rekaman CCTV yang tersebar di internet yang diduga merupakan rekaman di saat Tengmo ini jatuh dari kapal. Nah, video ini rame banget di medsos di Indonesia. Terlebih ini karena ditayangkan di berita gitu. Tapi setelah didengerin sama editor Neror yang bisa bahasa Thailand, di berita itu pun dikatakan bahwa mereka belum yakin juga bahwa ini adalah CCTV asli dari kejadian. Jadi mereka juga menayangkan apa yang dirumorkan sebagai footage dari kejadian. Ada juga nih satu politisi bernama T yang bersaksi bahwa dia tuh punya footage asli pas Tengmo dilempar ke air. Dari samping ya, bukan dari belakang ya? Iya. Ya kan? Kalau iya emang kejadiannya gitu kan pasti pelan gitu kan. Speedboatnya. Ini pelan ya. Iya berarti ada dugaan iya gitu kali ya. Dan video ini juga ramai di sosmed. Tulisan di gambarnya adalah siapa yang melihatnya Yang seolah-olah ada sesuatu yang jatuh ke dalam air pada 22.30. However, berita Amarin tuh bilang bahwa sampai saat ini belum diketahui apakah benar itu jasad manusia atau bukan karena kualitas tadi kencang sih ya? buruk. Kencang ya? Anca, Kalau yang seseorang terakhir sih yang lambat. berada di Terakhir sekitar lambat. lokasi, itu tidak melihat ada yang jatuh, tapi dia emang sempat ngedengar ada suara kaget dan suara ketawa perempuan dari speedboat itu. Next adalah kejanggalan atas speedboat yang berbeda. Orang-orang yang mencari keadilan untuk kasus Tengmo ini sadar bahwa ada perbedaan antara speedboat yang ada di rekaman CCTV dengan yang ada di laporan berita atau boat yang digunakan untuk reka adegan. Kalau kalian lihat railings di jendela boatnya itu beda warnanya. Kalau kalian lihat dua foto ini, kalian bisa membedakan warna dan bentuk dari jendela yang ada di dua speedboat ini. Ditambah lagi orang-orang sadar bahwa boat yang dipakai Tengmo itu ada stereo sistemnya, tapi speedboat yang buat reka adegan nggak ada. Next ada baling-baling yang berbeda. Kalau kalian ingat di video sebelumnya aku sempat nyinggung bahwa ada hal yang super frustrating di mana Baling-baling yang hilang gitu. jadi bukti itu dibawa lagi untuk reka adegan, dipasang di Terus kapal. hilang. Terus Iya. entah gimana caranya pas kapal dipakai, tiba-tiba baling-baling itu jatuh di tengah sungai dan hilang gitu aja. Nah pastinya semua orang yang mendengarkan fakta ini tuh langsung gedek sama polisi kayak, kok nggak profesional banget, kok bisa jatuh, apa nggak dipikirin dan segala macam kan. Tapi ada teori yang mengatakan bahwa mungkin saja hal ini disengaja. Seorang ahli kapal menceritakan bahwa baling-baling kapal itu nggak semudah itu untuk copot dari kapal, karena ada ring yang mengaitkan dan ring itu cukup kuat atau gimana, aku kurang ngerti. Kalau misalkan kalian ahli kapal bisa ditulis di bawah. Intinya it's not that easy for it to just fall off. Tapi yang meyakinkan orang-orang bahwa hal ini disengaja adalah ketika para sukarelawan muncul dan bilang kayak kita cari deh baling-balingnya. Banyak tuh orang-orang yang benar-benar cuma mau bantu Tengmo untuk mendapatkan keadilan, masuk ke dalam sungai Ngebela-belain untuk dive mencari gitu kan. baling-baling kapal itu. Dan akhirnya Gila ditemukan baling-balingnya. Orang-orang sadar bahwa itu adalah baling-baling yang mereknya berbeda sama baling-baling di boat sebelumnya. Baling-baling yang asli mereknya adalah Mercury Inertia, dan baling-baling yang mereka temukan adalah Yamaha Saltwater. Oke, ini udah banyak banget info yang harus kalian proses. Gila. Tapi sebelum kita tutup videonya, kita tidak bisa untuk tidak ngomongin ibunya Tengmo. Shall we? Keanehan dan kejanggalan dari sang ibu.
God, banyak banget hal-hal yang aneh dan janggal dari ibu si Tengmo ini. For your information aja, jadi dari info yang kita dapetin, katanya ibunya Tengmo ini itu udah meninggalkan Tengmo sama ayahnya sejak Tengmo tuh masih kecil, umur 3 tahun. Nah, sejak saat itu Tengmo ini dibesarkan dan dirawat sama ayahnya, Sofon Pacawirapong. Bahkan ada yang cerita ini, ibunya Tengmo itu udah ninggalin Tengmo sama ayahnya untuk suami baru dari sejak Tengmo tuh umur 3 tahun, dan dia ngambil semua harta mereka dan biarin Tengmo sama ayahnya tuh suffer, jadi kesusahan hidupnya. Dan baru 5 tahun yang lalu mereka tuh akhirnya foto bareng gitu sebagai keluarga, dan 3 tahun kemudian akhirnya ibunya tuh minta maaf sama Tengmo dan Tengmo pun memaafkan. Dan baru 6 bulan terakhir ini Tengmo sama ibunya tuh mulai ngomong lagi. Kebetulan juga ayahnya Tengmo tuh udah meninggal, jadi mungkin satu-satunya yang Tengmo punya di keluarganya ya emang si ibu ini. Hal tersebut diperkuat nih sama pernyataannya Tengmo di acara No Krasei yang dikutip dari Bangkok Biz News bahwa dia emang hanya hidup berdua sama ayahnya. Dan mungkin beberapa dari kalian miss yang aku tulis di video sebelumnya. Jadi ibunya menerima kompensasi sebesar 30 juta baht. Jadi semua orang tuh geram dan gempar banget pas ibunya ini bilang bahwa kan ada 2 orang yang dinyatakan bersalah atas kelalaian ya, bukan dinyatakan bersalah atas pembunuhan Tengmo, tapi kelalaian mereka yang akhirnya membuat Tengmo meninggal, Paul sama Robert. Nah, terus mereka minta maaf. Nah, ibunya Tengmo ini bilang bahwa oh ya, kayaknya saya maafin mereka kok, karena saya juga udah ditawarin 30 juta baht atau sekitar 13 M kompensasi untuk tidak melanjutkan kasusnya gitu. Dan yang lebih kayak dia sempat ngomong kayak, ya putri saya juga sudah meninggal, nggak ada yang bisa saya lakukan selain mengubur dia. Ya sudah ikhlas gitu kan. Ya. Super fishy. Dan yang terakhir ini yang paling kayak ibunya Tengmo ini ngomong ke pers, and I quote, ini bahasa Indonesianya, "Saya tidak peduli orang berbicara buruk tentang saya karena saya sudah terkenal. Ibu selebriti, jika anak saya tidak mati, saya tidak akan menjadi terkenal. Ketika kamu adalah ibu selebriti, kemanapun kamu pergi, orang mengenal kamu, minta foto. Udahlah, mereka bisa bilang hal-hal buruk, saya Jadi nggak ada gitu kan sosok ibunya tuh yang bener ibu gitu kan. Harusnya kan ibu itu kan lebih yang penting nanti kalau misalnya apa daripada seorang ayah gitu kan. di Instagram atau Twitter aku, so make sure you guys Tapi ini just ibu follow tuh me on lebih Instagram or gampang Twitter daripada ayah gitu. Judge, gampang banget nama aku aja. Dan please tulis tambahan di bawah kalau misalkan ada hal-hal yang aku miss, keep the discussion going. Dan kemarin banyak banget aku ngeliat komentar-komentar juga dari Thailand yang bilang bahwa karena ini mendapatkan international press yang cukup besar, dimana kayak misalkan kita di Indonesia ngomongin, di tempat-tempat lain juga diomongin, semakin ada pressure untuk pemerintah Thailand dan kepolisian di sana untuk menindaklanjuti kasus yang satu ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya sama orang-orang di sekitar ini? Apakah kalian percaya sama testimoni para saksi? Apakah kalian percaya sama ibunya Tengmo? Coba komen di bawah. Apakah kalian percaya ini hanyalah kecelakaan? Dan komen down below whatever you want. Anyways, aku bakal share kalau misalkan aku menemukan update-update lainnya. Make sure kalian subscribe ke channel ini dan nyalain notification biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru. Subscribe sama ke channel ini, oke? Bye-bye. Oke, let's go. Langsung kita bahas. Oke. Dan tadi gua diam bukan berarti gua bingung apa gimana ya. Cuman gua dari tadi mikirin saya gini loh. Emang yang di belakang-belakang itu hooknya kencang. Maksudnya itu pukulannya kencang, kayak ibunya dapat duit ternyata apa dulu teh 13 M kompensasi, terus orangnya dimaafin karena dapat duit. Udah kita ngomong ke pers ya orang-orang pada tahu kok saya ibunya artis A, jangan dia nggak ada ya kan. Poin sebelumnya juga dapat hook, maksudnya yang gua dapetin adalah ini loh guys, entah di luar ya, ini gua ngomongin konteks di luar, dia itu meninggalnya karena emang kecelakaan atau emang dibunuh. Tapi ini dari posisi ini pendapat gue ya, view tentang si detektif atau polisinya. Dari yang episode sebelumnya itu baling-baling bisa jatuh, itu aja gue udah itu adalah salah satu alat bukti loh. Itu kalau emang kakinya kekoyak karena baling-baling gitu kan, itu kan bukti yang paling penting.
kotor gitu. Iya, karena gini, itu artisnya itu meninggal karena nggak bisa berenang. Pokoknya karena balik Terluka, ya, ya. terluka. Nah, ini berarti kan benda tajamnya itu kan ini penyebabnya nih. Kok bisa sampai hilang? Sampai copot gitu. Ya, gua respect banget sama warga-warga sana yang rela berenang untuk nyari Iya. itu gitu, dan ternyata hasilnya beda. Mereknya juga beda. Nah, maksudnya ini cuma opini ya, bukan menuduh, bukan apapun lah ya. Ya, gitu. Ya, ini cuma opini gua. Kita diskusi ya. Menurut lu masuk akal nggak? Salah satu ada yang terkait dari pihak sana. Suka. Ada, Soalnya banyak yang ganjil gitu kan. iya maksudnya itu jatuh hilang, terus nggak dicari. Iya. Harusnya kan itu jatuh, kalau iya ini jatuh hilang kan dicari sama pihak, ya maksudnya yang berwajib di sana. Menurut gua, maksudnya Sama. harusnya Iya. karena itu kan alat untuk memberatkan pelaku. Apalagi masa iya sih di kepolisian atau di negara ini nggak punya tukang dive yang profesional gitu kan. Ya, atau nyuruh orang untuk ngambil. Iya kan. Kenapa sampai Bukti gitu kan. warganya? Iya, kenapa sampai warga yang mencari? Rela gitu. Iya, itu sebelum hook yang terakhir itu yang ibunya begitu. Cuman di luar konteks itu kita ingetin ini cuma diskusi kita. Ini kalian juga bisa diskusi di bawah, apakah kalian juga setuju sama pendapat kita atau kalian punya pendapat lain yang kayaknya gini deh, kayaknya gitu deh. Ini cuma opini doang. Jangan ini dipikir sebagai apa ya? Yaudah gini. Ya nggak perlu begitu. Ini hanya sekedar pembelajaran buat kita agar lebih teliti, agar lebih berhati-hati, karena tetap aja kita berhati-hati, orang lain belum tentu berhati-hati juga. Ya kan, kayak contoh bawa mobil, bawa motor, bawa kendaraan, kita hati-hati, orang lain belum tentu. Nah ini pelajarannya. Nah terus kalian juga biar yang tadinya mungkin malas berpikir karena ribet mungkin di sini kalian bisa jadi, ya apalagi yang suka dengan konspirasi, ya kan, kayak gua, itu bisa kalian komen juga, begini, begitu. Oke, ini di bawah di deskripsi ada channelnya Nasi Jazz. Kalian juga bisa ke sana, bisa diskusi di sana juga. Kalian bisa subscribe ke channelnya Nasi Jazz, dan juga jangan lupa di like, komen, dan subscribe di channel ini karena Subscribe itu gratis. oke. Untuk kita pamit undur diri. Bye bye.